Jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamu akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota. Tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Moab supaya ia lari terbang, kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirimkan kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang? Pembinasa Moab telah maju menyerang dia. Teruna-terunanya yang pilihan telah turun ke pembantaian. Demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Bencana Moab sudah hampir datang. Malapetakannya sangat segera sampai. Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya. Hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, sungguh sudah patah tampuk kekuasaan tongkat keagungan itu. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran, hai putri Dibon yang sudah lama menetap. Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu. Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah hai penduduk Aroer. Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput. Katakanlah, apakah yang telah terjadi? Moab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah. Beritahukanlah ke sungai Arnon. Sungguh Moab sudah binasa. Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet-Deblaitaim, Kiriataim, Bet-Gamun, Gamul, Bet-Meon, Keriot, Bosrah, dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang dekat. Telah patah tanduk kekuatan Moab dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Bagaimana jika kami jauh dari Tuhan, maka banyak hal yang bisa menimpa kami. Kami akan dipermalukan, kami akan ditimpa kesusahan, kami akan ditimpa kecelakaan mara bahaya. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan tidak lalai, tapi terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan, dan kami terus berkata, kami hanyalah hamba yang mau melakukan segala tugas dan panggilan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti bahwa segala yang terjadi atas hidup kami, semuanya atas seizin Tuhan. Dan dalam kesemuanya, biarlah setiap kami para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami semua umat-umat Tuhan, hari ini kami selalu datang dengan penuh ucapan syukur. Sekalipun ada dalam keadaan yang tidak baik, kami akan tetap bersyukur, karena dengan bersyukur, kemenangan terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji-muji Engkau, memuliakan namamu, Allah yang agung, Allah yang perkasa, maha mulia. Dan hari ini Bapa, kami sudah siap
untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, dan saya serahkan kepada worship leader. Haleluya. Shalom semua, shalom. Yang di rumah, yang di mana saja yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, shalom. Puji hormat syukur kita naikkan kepada Tuhan. Di hari ini, di pagi yang indah ini, berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Kita sembah Dia, kita sembah Yesus, kita sembah Allah yang kudus, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Engkau kami sembah, Engkau Tuhan layak disembah. Engkau Yesus, Allah yang mulia dan perkasa. Ajaib perbuatanmu, ajaib buat tanganmu. Engkaulah Yesus, Engkau Yesus, kami sembah, kami puja dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian. Haleluya. Kita katakan, Engkaulah Tuhan, kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Amin, amin. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Amin, amin. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Amin. Yesus, domba Allah. Ya, Tuhan. Domba Allah, mulia namamu. Yesus, Engkau anak domba Allah yang turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kami semua, menyelamatkan saya dan saudara. Itulah Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akan puja ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, haleluya. Engkau mata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Yesus, Engkau anak domba Allah yang suci, kudus, mulia. Amin, amin, amin. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, Haleluya, haleluya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, domba Allah, mulia namamu, mulia namamu. Di bumi dan di surga, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang memulihkan kami.
Kuasa-Mu kuduskan kami segala. dengan darah Bapa. Terima kasih Kuduskan kami kami bersyukur Engkau sambungkan kami dengan darah-Mu yang haleluya. Puji dan syukur kami naikkan, puji dan sembah kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Segala haleluya. Terima Engkau kasih kami sembah, Engkau kami puja, yang mulia Engkau Yesus Tuhan segala haleluya. Layak disembah, layak Engkau Tuhan, Engkau Yesus. kami sembah Pengharapan kami hanya pada keselamatan kami, Engkau yang amin. Namamu, yes, panggil Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau Tuhan, anak domba Allah. Engkau Tuhan, yang turun ke dunia menyelamatkan umat manusia. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, 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 domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu Tuhan, namamu. Mulia namamu. Mulia namamu Tuhan, mulia Engkau Yesus. Agung perbuatan-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, yang layak disembah oleh segenap suku dan bangsa. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang gagah perkasa. Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan. Kami puji dan sembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, kami puji sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami beribadah bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau di tengah-tengah kami. Meskipun kami di rumah-rumah,
Meskipun kamu di jalan, di mana saja, kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau campur tangan, Kau beracara, memberkati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah, Roh Kudus, terima kasih. Kami sembah dan puji Kau Yesus. Kami ingin memuliakan Nama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Percaya Tuhan, kami datang, kami semua diberkati. Kami datang menyembah, kami semua di sini. Kami semua. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari umat memuji, umat mengenang. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan lebih lagi, mari kita yel-yel victory dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Victory. Pemenang. Pemenang. Saya dan Anda. Saya dan Anda. Lebih dari pemenang. Victory. Yes. Haleluya. Kita semua adalah pemenang-pemenang. Amin. Bahkan Amin. kita semua lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Terima sukacita surga. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terima sukacita surga yang nyata dari surga. Haleluya. Sinar sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Aku menari dan bersuka. Lu menari Dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sungai sukacita mengalir ke dalam kita semua. Sungai Amin. sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sukacita surga memenuhi kita semua. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga. Haleluya.
Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan penuh semangat. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Kita dapat merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Amin. Sukacita surga. Yes. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi hidup. Amin. Sukacita surga nyata memenuhi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima sukacita surga nyata. Terima Yes. sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi hidup. Amin. Haleluya. Sukacita surga nyata memenuhi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan kami. Sukacitamu Tuhan mengalir dalam kita. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Naikkan pujian Yesus. Amin. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi hidup. Jadi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi hidup. Sukacita surga nyata penuhi kita semua. Sukacita Yes. surga nyata penuhi hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sukacita surga nyata memenuhi kami yang ada di rumah-rumah, di mana saja yang mengikuti ibadah pada pagi hari. Haleluya. Yes. Haleluya. Aku percaya Tuhan akan masuk bekerja.
dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Teruslah bekerja membawa perubahan bagi dunia ini, bagi bangsa kami, gereja kami, dan pekerjaan keluarga kami. Bekerjalah membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bekerjalah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Selamat datang pemulihan Tuhan terjadi atas dunia ini, bagi bangsa kami, gereja kami, dan pekerjaan dan keluarga kami. Ada pemulihan ke arah yang lebih baik dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Beri terang Tuhan atas bangsa kami, gereja kami, pekerjaan keluarga kami. Terang Tuhan menerangi hati semua orang sehingga mereka menjadi percaya kepadamu. Terang Tuhan menerangi semua bidang sehingga tidak ada lagi sakit penyakit dan kejahatan dalam bangsa ini. Selalu ada peluang kesempatan yang Engkau bawa Roh Kudus dalam hidup kami. Kami selalu melihat kesempatan terbuka di depan kami. Tidak ada jalan yang tertutup. Kami nyatakan sekarang semua jalan terbuka. Karena Tuhan berjalan di depan kami dan membawa kemenangan. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan atas kehidupan kami yang beribadah kepadanya. Makanan kami diberkati, minuman kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, usaha yang berjalan lancar, dan semua penyakit dilalukan dari kehidupan kami, Bapa. Kami percaya rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami. Tidak pernah Tuhan merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Tuhan selalu punya cara menolong dan menyelamatkan kami. Kami aman dalam lindungan Tuhan, menolong Tuhan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Kami percaya selalu ada jalan keluar. Pemulihan dan perlindungan dalam Tuhan kami selalu yakin. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Harapan selalu ada bahwa Tuhan memegang kendali semuanya. Meski dunia goncangkan, tetapi anak-anak Tuhan selalu ada harapan. Tidak pernah ditinggalkan dan selalu ada hal baik terjadi dalam hidup kami. Selalu ada hal yang tak pernah kami pikirkan. Tuhan kerjakan dalam hidup kami dan mendatangkan kebaikan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab, dan Tuhan mengabulkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran, jiwa, seluruhnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berikan satu puji. Kita katakan, aku mengasihi. Kita katakan, mengasihi Yesus. Biarlah dari hati kita yang paling dalam, kita katakan, sungguh-sungguh kita mengasihi Yesus. Karena sebelum kita mengasihi, Dia lebih dulu mengasihi kita semua. Amin, 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 amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam, kami katakan, sungguh kami mengasihi-Mu Yesus. Karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami
dengan rela mengorbankan nyawamu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Naikkan pujian ini. Katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Amin. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kau tahu ya Tuhan, Kau tahu hati kami Tuhan. Yes. Haleluya. Dan ku lakukan. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yes. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, satu tujuan kami hanya untuk berbakti, menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dengan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka pintu hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran akan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk menghormati firman-Mu Tuhan, dengan duduk diam, mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Firman-Mu adalah pegangan hidup kami. Lewat firman-Mu, kemenangan demi kemenangan, sampai berkemenangan ada dalam genggaman tangan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya lewat lidah bibir hamba-Mu Tuhan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dasarkan Bapak Gembala, Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan. Saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan, judulnya adalah Penyerahan Diri Maria. Kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Lukas. Terima kasih untuk Pak Yohanes, Ibu Priscila yang luar biasa membawakan pujian penyembahan untuk kita pagi ini.
Selamat pagi untuk Ibu Nola, selamat pagi untuk Ibu Asong, selamat pagi untuk Ibu Ago, selamat pagi untuk Ibu Susan, Bapak Apau. Tuhan memberkati kita. Yang mengikuti di YouTube, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Baik, pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan dari kitab Lukas, ya, judulnya Penyerahan Diri Maria Ibu Yesus yang memberi diri bagi terjadinya kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, saya perlu mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Alkitab itu ada kisah tentang Adam dan Hawa, di mana Hawa itu tunduk dan takluk kepada si iblis. Dan kemudian, saudara-saudara, iblis berkuasa dan menguasai hidup manusia oleh karena ketidaktaatan satu orang perempuan, Hawa, dan suaminya Adam, dan kemudian setiap orang yang lahir setelah itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi pagi hari ini kita akan melihat bagaimana penyerahan diri Maria itu menyebabkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dapat mengalahkan iblis itu. Bahwa iblis itu dapat tunduk, dapat takluk ya kepada Tuhan Yesus oleh karena ketaatan Maria dalam kehidupan di dunia ini. Nah, mari kita lihat bersama-sama terlebih dahulu firman Tuhan dalam kitab Lukas. Lukas pasalnya yang Lukas pasal 1. Haleluya. Haleluya. Suara saya ada ya? Ya, ya, halo. Puji Tuhan. Oke. Kita akan lihat bersama-sama kitab Lukas pasal 1. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke. Mari lihat ayat yang ke-26. Lukas pasal 1 ayat 26. Haleluya. Oke. Lukas pasal 1 ayat 26. Kita akan baca bersama-sama. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai kamu yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Haleluya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita meskipun belum Natal ya, kita memasuki firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal.
Dan memang sekarang ini kan sudah bulan September, Oktober, November, Desember. Sebentar lagi sudah mau Natal ya. Sudah ber-ber istilahnya kan. Berarti sudah masuki bulan Natal. Tetapi saudara tidak mengapa kita membahas tentang Maria. Bukan hanya pada waktu Natal. Karena kisah Maria ini sungguh unik dan sungguh luar biasa. Saya ingin kita bersama-sama mempelajari kisah Maria ini. Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus. Nah, dia berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kita lihat bersama-sama Maria adalah seorang perawan yang menjaga dirinya suci dan kudus. Tetapi kemudian dia memberikan diri untuk melakukan kehendak Allah. Mengapa, saudara? Karena Maria menyadari dirinya adalah hamba Tuhan. Dia menyadari bahwa dia sudah dipanggil oleh Tuhan, dia sudah dipilih oleh Tuhan, dia sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan dia menyebut dirinya hamba Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya orang yang menghambakan diri kepada Tuhan. Ya, saudara, kalau kita bekerja kepada satu perusahaan, maka istilahnya kita bekerja kepada perusahaan itu. Dalam bahasa Alkitab ini kita menghambakan diri kepada perusahaan itu, di mana kemudian kita mendapatkan gaji ataupun penghasilan dari sana. Nah, demikian juga hamba Tuhan itu berarti orang yang menghambakan diri, yang melayani Tuhan. Dan dari sanalah orang itu mendapatkan berkat. Jadi pagi hari ini kalau saudara menghambakan diri kepada Tuhan, saya percaya saudara akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Kita yang pagi-pagi datang, duduk, beribadah, memuliakan nama Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan di hari Minggu ini, maka kita semua menerima berkat Tuhan. Haleluya. Kita semua yang menjadi hamba Tuhan, yang merenungkan firman-Nya siang dan malam, kita semua menerima anugerah berkat dari Tuhan. Nah, saudara lihat bersama-sama, Maria menyadari dirinya adalah hamba Tuhan. Dan sebagai hamba, dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun selain berserah kepada Tuhannya. Artinya melakukan apa yang diperintahkan. Dan karena sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, sehingga dia berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita semua sama-sama mengalami hal-hal yang tidak enak dalam dunia ini. Tetapi kita percaya bahwa sebagai hamba Tuhan kita tetap melayani saja. Tuhan yang memberkati kita dan melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Nah, di pagi hari ini saya merindukan kita semua memiliki suatu hubungan yang erat dengan Tuhan, di mana kita memiliki suatu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Nah, firman Tuhan, saudara-saudara, bersama-sama kita melihat bagaimana Maria menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, dan Maria itu tetap taat meski ia tidak mengerti dan tidak masuk akal. Dia berkata kepada malaikat-malaikat, mana mungkin saya itu melahirkan padahal saya belum bersuami atau saya belum menikah. Dia baru bertunangan tetapi dia belum menikah, dan itu merupakan hal yang mustahil di pikirannya. Belum menikah tapi akan melahirkan seorang anak. Nah, ketika kita melihat bahwa Maria adalah seorang hamba Tuhan, maka ia tetap taat meskipun tidak mengerti. Kadang saudara-saudara kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak kita mengerti, situasi-situasi, kondisi-kondisi, mengapa begini, mengapa begitu, kita tidak memahami kenapa bisa terjadi, tidak masuk akal, ya, tidak kita mengerti. Tetapi mari kita bersikap seperti Maria. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang engkau kehendaki. Dan penyerahan diri Maria ini menyebabkan dia menerima anugerah berkat, dan sampai hari ini disebut sebagai ibu daripada Tuhan Yesus. Saudara, Maria tetap taat meski dia tidak mengerti. Haleluya. Meskipun kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, mengapa terjadi, saudara, lebih baik kita berserah kepada Tuhan. Ya, ada lagu yang berkata, aku berserah, aku berserah,
pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Jadi pada waktu kita berserah, saudara, ini berarti apa? Tetap taat meski tidak mengerti. Maria tidak mengerti bagaimana aku bisa hamil padahal aku belum menikah. Tetapi dia menyerah dan terjadi. Roh Kudus datang dalam hidupnya dan ia pun hamil. Dia pun mengandung meskipun dia belum menikah. Karena apa? Karena Roh Kudus yang mengurapi kandungannya. Roh Kuduslah yang kemudian tinggal di sana sehingga anak di dalam kandungan Maria itu disebut anak yang kudus, anak Allah. Haleluya. Ini tidak masuk akal. Tetapi ketika Maria mengaku saya adalah hamba Tuhan, aku menyerah dan dia tetap taat, dia melihat hal-hal yang tidak masuk akal itu menjadi mungkin terjadi. Nah, hari ini saudara, mungkin saudara menghadapi persoalan, masalah, situasi, kondisi apapun yang kelihatannya tidak masuk akal, tidak dapat dimengerti. Tetapi sebagai firman Tuhan pada hari ini saya mau katakan, saudara tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya, tetap menyerahkan diri, tetap taat kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat hal yang tidak engkau mengerti itu akan dapat engkau pahami pada saatnya nanti. Dan engkau akan berkata, oh ternyata ini maksud Tuhan. Haleluya. Dan engkau akan melihat juga ketika engkau berserah kepada Tuhan, hal yang tidak masuk akal akan menjadi kenyataan bagi saudara. Dan saudara akan berkata, oh iya ternyata seperti ini. Ketika kita taat, kita melihat dan mengerti bahwa segala sesuatu terjadi karena campur tangan dari Tuhan. Haleluya. Beberapa hari yang lalu saya servis mobil kami ya, karena memang sudah masuk servis rutin, harus ganti oli dan mengganti bola lampu, ya peralatan-peralatan yang lain. Kemudian AC-nya dicuci ya. Ibu Gembala berkata, wah ini AC-nya sudah panas. Jadi kemudian saya bawa mobil itu dan kemudian untuk diservis. Nah, sementara saya duduk menunggu servis itu sekitar 2-3 jam, saudara-saudara, saya kemudian mengambil bacaan, saya mulai baca-baca. Tapi sementara saya membaca, Roh Kudus bekerja dan di pikiran saya ya ada pemikiran seperti ini. Coba kamu hitung hari-hari di mana kamu telah lewati dengan adanya mobil tersebut. Saya terkejut, saudara-saudara. Ya, saya kaget. Ya. Lalu saya mulai berpikir ketika kami ya bersama-sama Ibu Gembala memutuskan untuk mengambil mobil itu. Dan sekarang sudah tahun keempat, itu berarti 4 tahun yang lalu. Tahun depan dia selesai, berarti itu sudah 5 tahun. 4 tahun sudah berlalu, saudara-saudara. Dan setiap bulan itu harus dibayar. Saudara-saudara, waktu dulu kami mengambil itu, ya ada dorongan Tuhan dalam hati kami. Tetapi kami tidak mengerti bagaimana caranya harus bayar. Tapi kami percaya bahwa Tuhan dapat mengerjakan hal-hal yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Asal kita berserah, asal kita tetap taat, asal kita mengandalkan Dia, Tuhan akan mengatur berkat-Nya untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan begitu saya hitung ya bulan demi bulan, ya tahun demi tahun, sampai dengan saat itu saya duduk di tempat bengkel tersebut, saya boleh mengerti. Wah, haleluya. Tidak masuk akal, tetapi Tuhan memelihara ya. Kalau mau ditotalkan ya setiap bulan harus kami keluarkan untuk biaya mobil itu, baik biaya cicilannya maupun servis dan bensin ya. Itu luar biasa sampai geleng-geleng kepala ya, Saudara. Itu merupakan hal yang ajaib ketika Tuhan memelihara kami, dan saya percaya ini akan terjadi bagi saudara juga yang taat. Ya, ketika Maria taat, dia berkata, aku adalah hamba Tuhan, jadi kepadaku seperti apa yang kau kehendaki, apa yang kau katakan, dan dia terjadi. Dia menerima berkat, ya saudara-saudara, dia menerima dalam dirinya bayi Yesus yang kudus yang dia kandung dan kemudian dia lahirkan. Nah, jadi hari ini adakah dari antara saudara yang mengalami di mana saudara belum mengerti apa nih yang akan terjadi, apa nih yang telah terjadi sementara terjadi? Dan saudara mungkin berkata, aduh kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa bisa terjadi dalam hidupku. Saudara, ini juga yang dialami oleh Maria. Tetapi dia tidak bersungut-sungut. Maria itu rela memikul resiko yang besar. Sebagai hamba Tuhan,
Dia telah menyerahkan diri, dia telah taat, ya saudara-saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga ini, dia rela memikul resiko yang besar. Saudara, semakin besar resiko yang dia pikul, itu semakin besarlah mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup Maria. Dia melahirkan Yesus, Tuhan semesta alam. Nah, saudara, hari ini apakah saudara juga mengalami hal demikian? Mari berserah kepada Tuhan, mari bersandar kepada Tuhan, mari percaya seperti Maria. Dan saudara akan melihat mujizat yang besar juga akan saudara alami. Ketika Maria rela memikul resiko yang besar itu, di sana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan di sana dia menerima mujizat Tuhan. Di pagi hari ini, biarlah kita juga menjadi seperti Maria, rela memikul resiko yang besar, karena kita adalah hamba Tuhan. Resiko di tempat pekerjaan, resiko sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Resiko harus kita pikul untuk membiayai, untuk mencukupi segala keperluan, untuk bisa mengasihi di tengah-tengah tidak dikasihi, bisa melayani di tengah-tengah tidak dilayani, bisa memberi di tengah-tengah tidak diberi. Nah, ini adalah merupakan resiko yang besar. Dan saudara-saudara, bagi Maria, saudara-saudara, ini resiko yang teramat besar. Kenapa? Mengandung di tengah-tengah orang-orang yang saat itu adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Israel. Mereka yang menjunjung tinggi hukum, itu merupakan suatu aib yang besar, dan bisa-bisa sang perempuan, ya, atau Maria itu bisa dilempari dengan batu karena hamil di luar nikah. Tetapi saudara, Tuhan melakukan hal yang luar biasa, di mana Maria, saudara, diyakinkan oleh malaikat, dan bahkan tunangannya Yusuf didatangi oleh malaikat langsung. Maria tidak perlu menjelaskan kepada Yusuf, tetapi malaikat Tuhan menjelaskan langsung kepada Yusuf, dan akhirnya Yusuf menerimanya, menerima Maria, dan bersama-sama memikul resiko yang besar itu. Saudara, mari kita lihat bersama-sama di sini, Tuhan itu tahu kekuatan Maria. Tuhan tahu kekuatan Maria tidak seberapa. Dan kalau Maria itu memikul tanggung jawab resiko yang sangat besar itu sendiri, maka dia pasti tidak mampu. Dan Tuhan mengirimkan Yusuf untuk bisa memikul beban itu, resiko yang ada dari mengandungnya, dari Roh Kudus dalam rahim Maria itu. Dan kemudian keduanya memikul resiko tersebut dan menjadi kuat, dan kemudian mereka keluar sebagai pemenang. Saudara, lihat bersama-sama, ketika Maria menyerah, Tuhan sendiri yang sibuk. Untuk apa? Untuk mengirimkan Yusuf, untuk saudara-saudara meyakinkan Yusuf untuk menerima Maria ini. Mengapa saya bilang Tuhan sibuk? Karena Tuhan sendiri yang mengutus malaikat. Malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpinya, dan malaikat meyakinkan Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tuhan sibuk ketika kita menyerahkan diri. Ketika kita taat, Tuhan akan sibuk untuk mengurus kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita tetap menyembah Tuhan, dan kita berkata, jadilah kepadaku seperti apa yang engkau kehendaki. Tidak enak memang, tidak masuk akal memang. Tetapi ketika kita menyerah dan berkata, Tuhan, jadilah kepadaku seperti apa yang engkau kehendaki. Sesuai dengan kehendakmu terjadilah. Aku terima Tuhan. Aku terima Tuhan, kalau engkau izinkan terjadi dalam hidupku, ini terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan yang sudah merancangnya, karena Tuhan yang sudah mengizinkannya, dan aku terima Tuhan terjadi atas hidupku. Aku rela memikul resiko yang besar, aku rela mengalami persoalan yang besar, aku rela terjun di sana, dan aku mau taat meskipun tidak aku mengerti. Kenapa? Karena aku adalah hamba Tuhan. Haleluya. Dan ketika Maria mengatakan hal seperti itu, ketika Maria bersikap seperti itu, maka saudara, Tuhan mengirimkan malaikat. Tuhan kasak kusuk, saudara-saudara, untuk menolong atau untuk menggenapkan janjinya. Dan secara kasat mata tidak kelihatan, tetapi Tuhan bekerja di baliknya, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Maria. Haleluya. Nah, bukankah ini yang kita rindukan, saudara-saudara? Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan ingin mendorong kepada saudara, mari serahkan diri kepada Tuhan. Mari jadilah seperti hamba Tuhan. Marilah memikul resiko. Marilah mengampuni. Marilah mengasihi. Marilah menyucikan diri.
dalam penyerahan diri kepada Tuhan, sambil kita berdoa, pada waktunya Tuhan akan buka jalan bagi saudara. Mungkin saudara belum mengalami terobosan-terobosan, saatnya saudara menyerahkan diri kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan sampai titik yang terakhir. Kadang-kadang kita mau campur tangan dengan perbuatan tangan kita sendiri, tetapi tidak. Ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kita percaya Tuhanlah yang akan bekerja di baliknya mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saudara, penyerahan diri Maria membuat iblis itu dapat dikalahkan. Penyerahan diri Hawa kepada iblis membuat hidupnya dikuasai oleh iblis. Dan keturunan daripada Hawa, yaitu manusia yang belum terima Yesus, itu dikuasai oleh si iblis. Ada banyak dosa pelanggaran di sana. Nah, tetapi saudara-saudara, ada firman Tuhan berkata bahwa keturunan daripada perempuan ini atau keturunan daripada Hawa ini akan menginjak ular, menginjak iblis. Itu sebabnya kita lihat, kalau saudara lihat di gambar di depan ini yang saya ketengahkan, keturunan daripada Hawa di sebelah kiri itu dililit oleh ular. Tetapi keturunan daripada Maria menginjak kepala ular. Kenapa? Karena ketaatan itu. Hawa ketidaktaatan menyebabkan dosa, menyebabkan dikuasai iblis. Tetapi Maria dengan ketaatannya membuat kita dapat mengalahkan si iblis itu dan dapat memberkati banyak orang karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pagi hari ini mari kita belajar setia kepada Tuhan. Mari kita belajar menyerah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang ajaib bagi kita. Karena Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan bahwa karena penyerahan diri, ketaatan Maria dapat mengalahkan si iblis dan keturunannya, yaitu Yesus Tuhan kami, di mana kami diangkat menjadi anaknya, dapat mengalahkan si iblis itu, si ular itu, menginjaknya dengan tumit dan mengalahkannya karena Tuhan, Engkau melihat penyerahan diri Maria. Kami belajar hal yang baru hari ini, bahwa kami perlu menyerahkan diri dan dengan penuh ketaatan mengikuti Engkau, menjalankan kehidupan ini sambil memandang Engkau. Ada hal-hal yang tidak enak, sakit, penyakit, kekurangan, kesulitan, penderitaan, aniaya, dan masalah-masalah yang kami alami dalam dunia ini. Tetapi pagi hari ini kami mau menyerah kepada Tuhan, kami mau Tuhan tunduk kepada Tuhan, dan kami mau mengatakan, jadilah kepada kami seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang melakukannya untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya minta Pak Yohanes, mari nyanyikan lagu pujian perjamuan kudus untuk kita. Dan mari kita siapkan roti dan anggur, ya, atau makanan minuman di rumah saudara, silakan diambil. Dan kita akan nyanyikan satu lagu pujian kepada Tuhan di pagi hari ini. Silakan Pak Yohanes nyanyikan satu lagu
sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah, kita naikkan pujian darah-Mu Yesus. Sukacita-Mu penuh. Ku bersyukur. Darah-Mu Yesus menyucikan kami semua. Darah-Mu Yesus menyembuhkan kami semua. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Amin, amin. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Tarikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Sukacita, sukacita surga memenuhi kita semua. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Haleluya. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Terima kasih. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan makanan, minuman, roti dan anggur yang ada di depan kita atau di tangan kita. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama ya. Saudara, pada hari ini kita bersyukur meskipun lewat online kita masih bisa mengadakan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengangkat roti ini, roti biasa, tetapi mari Engkau jama menjadi luar biasa. Mari Engkau berkati dan penuhkan dengan urapan kuasa-Mu. Tuhan, hari ini kami mengangkat di atas kepala kami, dan biarlah Tuhan mengurapi roti ini, sehingga ketika kami memakan roti ini menjadi penuh kuasa dan tinggal dalam hidup kami, menguasai kami, menguasai roh, jiwa, dan tubuh kami.
membangkitkan kami pada waktunya nanti dan membawa kami kepada Engkau ya Tuhan, menyatukan kami bersama-sama dengan Engkau dan kami semakin mengasihi dengan roh, jiwa dan tubuh kami. Oh, semakin kami mencintai Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, berkat-Mu ada atas roti ini dan kami mengangkat ini dan kami percaya Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati kami. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mengangkat juga cawan anggur di atas kepala kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga Tuhan, kami mengangkat anggur ini di hadapan Engkau. Kiranya tangan kuasa-Mu menjamah dan memberkati anggur ini. Tuhan, mari tangan kuasa-Mu mengurapi anggur ini, sehingga anggur buatan manusia ini menjadi luar biasa, menjadi darah Yesus yang menyucikan, menguduskan, dan memberkati kami. Dan melindungi kami daripada semua kuasa jahat, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa keturunan daripada perempuan ini akan menginjak ular dengan tumitnya. Demikian kami yang meminum anggur ini yang sudah menjadi darah Yesus dapat mengalahkan si jahat, si iblis itu dan menginjaknya dengan tumit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kuasa Allah yang menyucikan, menguduskan kami dan yang akan menjauhkan kami daripada semua meja operasi, daripada semua kecelakaan, musibah, mara bahaya, sakit, penyakit, karena darah Yesus yang sungguh luar biasa ini memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus. Mari nyanyikan lagu ini kembali. Refnya saja. Darah-Mu Yesus, ya. Sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku dijadikan baru. Sekali lagi, darah-Mu Yesus, oh amin. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, darah-Mu Yesus menyucikan kami dan menjadikan kami baru. Dan hari ini kami terima sukacita ilahi memenuhi hati kami. Kami terima damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi kami. Kami terima kasih Tuhan menguasai kami. Dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau Tuhan mengampuni semua kesalahan kami. Dan kuasa Allah menguasai kami, sehingga kami memiliki kasih dan memiliki penguasaan diri, memiliki kesetiaan, memiliki kesabaran, dan memiliki sukacita. Oh ya Tuhan, dalam kehidupan kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami terima tubuh dan darah-Mu, kami terima roti dan anggur ini, dan kami percaya Tuhan tinggal di dalam hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memimpin kita semua dalam perjamuan kudus, meskipun lewat Zoom meeting, lewat online, tapi kita percaya kuasa Tuhan bekerja atas kita semua. Darah Yesus mengalir dalam tubuh kita, memulihkan, menyembuhkan, memberkati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapak Gembala juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita semua mengambil contoh seperti Maria yang menyerahkan diri sepenuhnya, yang taat kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala dan keluarga berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk pengumuman, seperti biasa program-program gereja kita di hari Senin, kita sudah beribadah bertatap muka di ibadah Victory Men yang diadakan di jam 8 malam. Juga di hari Selasa, ibadah Victory Woman jam 8 malam. Tiap hari Rabu, ibadah Teen dan Youth jam 7 malam. Ibadah PKV Anggur Manggis jam 8 malam. Di hari Kamis, ibadah Victory, Nafiri, dan juga Pray and Worship jam 8 malam. Setiap hari Jumat, ibadah doa pemulihan jam 9 malam. Setiap hari Sabtu, ibadah Victory Kids jam 7 malam, ibadah doa pemulihan jam 9 malam. Dan setiap hari Minggu, ibadah raya kita jam 7 pagi, ibadah Zoom meeting seperti sekarang ini, di YouTube maupun di Facebook. Dan pada ibadah yang raya kedua, jam 10 pagi, kita bisa ibadah bertatap muka, tapi dengan pembatasan. Masih kita ikuti program pemerintah. Biarlah yang mau beribadah kita bersama-sama, biar kita juga mendaftarkan diri terlebih dahulu. Dan jam 3, ibadah raya 3 jam 1 siang. Ibadah doa pemulihan jam 9 malam. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali bersama-sama beribadah bersama kami. Juga kepada Bapak Ibu sekalian yang beribadah bersama-sama sekarang ini, kami mengundang biar kita bersama-sama terus mengikuti ibadah-ibadah kita selanjutnya. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Demikian pengumuman, dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah bersatu bersama-Mu Tuhan. Lewat perjamuan kudus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di gereja Victory. Kami percaya Tuhan persembahan yang kami berikan tidak seberapa yang Engkau berikan bagi kami, tapi kami akan memberikan dengan tulus hati Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda persembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, kami beri dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan di nomor rekening yang di ini, rekening Gereja Victory. Ada 3 diakonia, pembangunan, dan persembahan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita semua akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Priscilla. Puji Tuhan. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu hati, kita bangkit berdiri, kita doa syafaat bersama-sama. Bapa, terima kasih atas hari ini yang luar biasa. Firman-Mu yang terus disampaikan buat kami agar setiap kami menjadi hamba yang setia dan tetap taat kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil. Hari ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, kiranya Tuhan memakai dia semakin hari semakin luar biasa. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, setiap hari pewahyuan Tuhan berikan padanya, dan hikmat pengertian Tuhan melimpah atas hidupnya. Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Gembala kami, keluarganya, seisi rumah tangganya. Kami percaya semua usaha pekerjaannya keluar masuknya Tuhan membuat berhasil. Tuhan berikan kesehatan pada Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, dan anak-anaknya. Kami percaya apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan pasti cukupkan.
Tuhan penuhi setiap sisi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang sudah melayani di pagi hari ini. Baik musik, worship leader, tim bawa firman Tuhan semua dari atas mimbar sampai bawah mimbar, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini, kami percaya Tuhan Engkau memberikan upah yang sama dari surga. Berkat Tuhan melimpah atas setiap hamba-hambamu yang setia melayani. Makanan minumannya diberkati. Oh, penyakit dilalukan dari kehidupan mereka. Kami percaya usaha pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Yang sekolah Tuhan buat berhasil juga. Mereka mencapai sampai jenjang pendidikan yang tertinggi. Bahkan setiap usaha mereka Tuhan bawa mereka semakin hari semakin naik dan berhasil pada tingkat kesuksesan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa pada setiap pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani, terutama Tuhan berikan setiap kami punya roh yang takut akan Tuhan, kerendah hatian, kesetiaan, penguasaan diri ada pada kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua hamba-hambamu ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang datang ikut Zoom meetingnya, ikut di YouTube Tuhan. Setiap kami yang beribadah, kami percaya Tuhan sudah berkati berlimpah-limpah. Kami pulang membawa berkat-berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kami pulang membawa kesembuhan, kami pulang membawa kepulihan dalam kehidupan kami. Kami pulang membawa berkat-berkat. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengalami satu perubahan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Setiap yang datang akan mengalami pembaharuan yang luar biasa, mengalami transformasi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa untuk jemaat yang mulai terhilang daripada-Mu Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang terhilang daripada-Mu. Saat ini kami percaya kuasa Tuhan sedang bekerja. Untuk menjamah setiap hamba-hambamu, jemaat Tuhan yang terhilang. Beri kerinduan pada mereka untuk datang kembali kepada Tuhan. Haus akan Tuhan, cari akan Tuhan. Kami percaya sehingga jiwa mereka tidak ada yang satu pun yang binasa, melainkan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Jokowi, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, terus berikan mereka punya roh yang takut Tuhan. Bila pertobatan terjadi atas pada bangsa kami, sehingga bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Keadaan ekonominya dipulihkan dan dikembalikan berkali-kali lipat ganda. Bangsa kami mengalami kebangkitan kerohanian dan terjadi Tuhan damai pada bangsa kami, damai sejahtera menyertai bangsa kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan turun melingkupi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami COVID-19, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan terus bekerja atas bangsa kami, atas Indonesia. Bila roh Tuhan terus memenuhi, menyelimuti bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami Bapa. Dan saatnya kami akan menerima berkat dari Ibu Tuhan Yesus melalui Bapa Gembala. Haleluya, Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu dan kami menerima berkat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kembalilah kepada tempat aktivitasmu masing-masing dan terimalah berkat anugerah, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat jadi pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan doa yang biasa. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita semua, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita semua. Yes. Tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, 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 dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita semua, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita semua. Amin, amin, amin. Nimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pagam bugam shalom. Haleluya. Tadi kali mau dimatiin mah kita gak usah pakai itu. Udah mati kan?